Oke, halo Mas Adi. Halo. Duh, kalau gini saya kalah gagah ya. Mas Adi, Romo mau wawancara, ngobrol dengan aja sama Mas Adi. Terus saya minta izin direkam ya. Oh iya, Boleh ya? Boleh. Kalah ganteng itu jadi harus. Mas Adi, Romo mau ngobrol sama kamu terkait dengan aset yang ada di SMA 2 Kendal. Yang kira-kira menurut Mas Adi itu berpotensi untuk menunjang pembelajaran kamu. Kira-kira apa saja? Mari kita identifikasi bersama. Menurut Mas Adi, aset baik itu lingkungan, fisik atau sumber daya manusia, guru, TU, karyawan, ataupun yang lain yang tadi sudah kita ngobrolkan di luar wawancara ini. Kira-kira yang menurut Mas Adi bisa kita gunakan untuk penunjang pembelajaran ataupun bisa dimanfaatkan. Kira-kira ada nggak Mas kita identifikasi? Ada ya, salah satunya itu lab bahasa SMA Negeri 2 Kendal itu sudah lama Pak, apalagi waktu pandemi itu kan tidak beroperasi. Nah, oleh karena itu bisa diaktifkan kembali lab bahasa, bisa mendukung saat pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Inggris juga. Nah, lalu selanjutnya itu untuk angkringan Mas Percil. Oh iya, angkringan Mas Percil. Ya, kenapa Mas? Angkringan Mas Percil itu kan dulu ada sebagai pojok kependudukan. Pojok kependudukan ya. Ya, nah itu saat pandemi beberapa hari ini udah tidak aktif. Kita ceritakan dulu angkringan Mas Percil pojok kependudukan itu untuk apa? Oh ya, jadi pojok kependudukan itu untuk sebagai sarana belajar siswa mengenai isu-isu pendudukan. Nah, di SMA Negeri 2 Kendal ini namanya itu angkringan Mas Percil, Semanda, Siaga Pendudukan, dan Cinta Lingkungan. Brandingnya adalah SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Ya, nah itu kemarin-kemarin kan beberapa lalu itu nggak aktif. Nah, mungkin angkringan Mas Percil bisa digunakan untuk kegiatan tugas PKWU seperti berjualan, diisi dengan produk-produk makanan. Karena bentuknya memang wujud angkringan. Ya, wujudnya kebetulan angkringan. Nah, jadi angkringannya tidak hanya mengenai isu-isu, jadi saat belajar di sana juga nanti kan bisa untuk sambil makan, jadi bersantai gitu sambil minum seperti itu. Lalu selanjutnya itu untuk taman SMA Negeri 2 Kendal. Di depan kelas itu kan ada taman-tamannya. Namun masih hanya sekedar pohon, tumbuhan gitu, belum dihias. Nah, itu apalagi branding SMA Negeri 2 Kendal sebagai sekolah adiwiyata. Jadi taman di tiap kelasnya itu mungkin di depannya itu bisa lebih percantik lagi untuk bisa juga untuk mendukung praktek biologi itu kan. Terus ada juga mungkin untuk pengamatan di seni budaya itu kan ada untuk menggambar makhluk hidup, bisa digunakan juga. Jadi di taman itu makin indah, nanti kan selain enak dipandang juga nanti bisa digunakan untuk pembelajaran lainnya. Terus ada lagi juga siswa SMA Negeri 2 Kendal ini kan banyak yang memiliki kemampuan public speaking yang baik, yang bagus. Nah, itu ketika OSIS atau organisasi lain mengadakan kegiatan kan diperlukan misalnya salah satunya MC. Nah, itu mungkin bisa diadakan perkumpulan atau jadikan ekstrakurikuler gitu sebagai MC, perkumpulan MC. Nah, itu kan ada beberapa Bapak Ibu guru juga yang bisa mengajarkan, salah satunya Romo yang sudah biasa meng-MC ketika ada kegiatan itu. Jadi guru terus gitu jadi kalau misalnya guru terus nanti kan siswanya juga bisa mencoba ganti-gantian gitu, seperti itu. Baik, Mas Ardi, keren sekali, luar biasa identifikasi aset yang menurut Mas Ardi ini bisa ditingkatkan lagi nih, begitu ya. Kalau Romo boleh ambil kesimpulan ada dua macam untuk asetnya, aset SDM dan aset lingkungan. Yang SDM tadi yang terakhir kita bahas bahwa ini loh ada potensi di antara guru-guru ini untuk membimbing anak-anak supaya dalam hal public speaking-nya bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk yang aset lingkungan tadi ada lab bahasa perlengkapan ya, terus angkringan Mas Percil daripada tidak terpakai, bahasanya adalah mubazir seperti itu, maka lebih dimanfaatkan dengan aktivitas PKWU, kewirausahaan yang juga bisa meningkatkan kemampuan berwirausaha juga nanti. Betul. Itu juga masuk aset SDM nanti. Kan ada guru yang membimbing kewirausahaan begitu kan. Jadi memanfaatkan juga. Baik.
Yang terakhir tadi taman itu perlu dimanfaatkan juga, tidak hanya sekedar ya udah ada taman di depan kelas seperti itu ya. Iya. Mas Adi luar biasa, keren. Nama lengkapnya Diana Diansyah. biar teman-teman nanti tahu yang biasa. Karena ini biasanya kalau Romo bikin kegiatan, bikin tugas yang sifatnya interview dan saya sudah minta izin di awal, saya upload di YouTube, di sosial media. Oke. Terima kasih Mas Adi, ini identifikasi yang luar biasa. Nanti kita diskusikan bersama, kalau memang perlu saya sampaikan juga kepada pihak sekolah dari Sarpras dan kurikulum tentunya, karena ini kan akan berimbas dengan kurikulum dan kepala sekolah. Begitu Mas Adi, terima kasih. Saya tutup ya. Besok lagi. Nah.